Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi nih di channel aku. Yuk langsung aja ikutin aktivitas aku hari ini ya teman-teman. Ini suami aku panen lagi ya teman-teman. Kali ini panen jambu air di kebun samping rumah. Ini jambunya kecil-kecil tapi manis ya teman-teman. Jambunya segar dan airnya juga banyak. Pas banget deh dimakan panas terik kayak gini ya teman-teman. Karena ini emang nyegerin banget ya teman-teman. Banyak banget airnya. Jambu air kayak gini tuh bakalan lebih enak lagi kalau ditaruh sebentar ke dalam kulkas ya teman-teman. Jadi bakalan lebih segar. Apalagi kalau ditambahin bumbu rujak ya teman-teman. Kayaknya itu beneran enak banget. Ini panennya juga gampang banget ya teman-teman karena pohonnya itu rendah jadi nggak perlu manjat-manjat naik kayak zaman masih kecil dulu suka naik pohon jambu. Jadi ini tinggal dipetik aja. Ini tuh salah satu jambu yang varian yang aku suka ya teman-teman karena ini kan rasa manisnya itu ringan dan juga nyegerin. Terus juga ada kayak crispy-nya gitu ya teman-teman kalau lagi dimakan. Tuh ini dia teman-teman hasil panen jambu air aku di kebun samping rumah ya teman-teman. Karena sekarang suami lagi nggak terlalu sibuk di kantor jadinya sering deh berkebun di kebun samping rumah ya teman-teman. Panen-panen. Oke ini dia teman-teman dan aku mau lanjut lagi ya teman-teman. Ini tetap ngolah hasil panen. Mau bikin cemilan dari ubi jalar putih yang suami aku panen kemarin ya teman-teman. Dan ini udah aku kupas tinggal aku potong-potong aja. Aku mau buat ubi jalar crispy ya teman-teman. Karena emang kan semua di rumah pecinta yang gurih-gurih. Oh ya, apa kabarnya nih teman-teman? Bagaimana aktivitasnya hari ini? Masih tetap semangat ya teman-teman? Pokoknya semoga senantiasa sehat dan juga bahagia ya teman-teman. Lanjut ini aku udah selesai potong-potong ubinya ya teman-teman. Mau aku bumbuin lagi. Ini bumbunya aku pakai yang gampang-gampang aja ya teman-teman. Ini aku kasih bumbu racik. Aku kasih bumbu racik yang ayam goreng ya teman-teman. Supaya nanti ubinya rasanya lebih enak. Ini beneran cemilan tersimpel deh kayaknya. Cuma pakai 2 bahan aja ya teman-teman. Pakai bumbu racik dan juga bakalan aku tambahin sama tepung maizena. Gak usah lagi ditambahin air ya teman-teman, biar dia kering kayak gini aja supaya nanti hasilnya jauh lebih crispy. Kalau teman-teman suka yang lebih ke keripik kayak gitu ya teman-teman, tinggal ditipisin lagi aja waktu motongnya. Resepnya super simple ya teman-teman. Jadi kalau misalnya lagi pengen ngemil ya udah deh buat ini aja. Tinggal dicampurin ya teman-teman tepung maizenanya dengan bumbu racik. Ini kayaknya cemilannya bakalan habis untuk 1 kali duduk aja ya teman-teman sama aku dan juga anak-anak. Belum lagi ditambah sama Pak suami, udah deh ini beneran cepet banget ludesnya ya teman-teman. Ini ubinya udah oke teman-teman, kering kayak gini, tinggal mau aku goreng aja. Ini aku goreng pakai panci yang aku unboxing kemarin ya teman-teman. Alhamdulillah emang udah beberapa kali aku pakai dan gak lengket ya teman-teman. Untuk harga 61.000 kayaknya worth it ya teman-teman. Lanjut aku masukin semua ya teman-teman ubinya. Kalau teman-teman suka makan tela-tela, kayaknya ini tuh lebih mirip ke tela-tela ya teman-teman. Tapi ini lebih crispy lagi. Sekarang tuh pokoknya selalu ngolah hasil panen suami aku ya teman-teman. Bikin cemilan dari kalau aku bilangnya produk kebun samping rumah. Lanjut goreng-goreng terus ya teman-teman sampai ini ubinya jadi crispy. Ini beneran cemilan yang cepet buatnya dan cepet juga habisnya ya teman-teman. Tuh ini dia, ini udah mateng mau aku angkat dan juga tiriskan. Nah ini dia teman-teman, udah jadi ya teman-teman cemilan ubi aku. Kalau aku bilangnya ubi crispy ya teman-teman. Dan aku mau lanjut lagi, aku mau bikin stok sambal ya teman-teman. Karena stok sambal yang kemarin itu udah habis jadi harus buat lagi. Supaya kalau aku bawa bekal ke kantor itu bisa jadi lebih gampang. Bikin stok sambal kayak gini pokoknya salah satu aktivitas rutin aku ya teman-teman. Karena ini yang bakal ngemudahin aku di kala rempong.
Bahannya seperti biasa, cabai merah, cabai rawit, bawang putih, dan juga bawang merah. Aku tambahin sedikit air waktu ngechoppernya ya teman-teman. Sekarang aku tuh selalu bawa bekal ya teman-teman ke kantor. Jadi ya pagi-pagi itu ngerempong bikin bekal buat aku dan juga anak-anak. Tapi jarang banget aku bikin vlognya ya teman-teman waktu lagi nyiapin bekal. Karena emang kadang tuh nggak kekejar ya teman-teman kalau harus sambil dibuatin videonya. Lanjut aku mau tumis dulu ya teman-teman. Cabenya aku pakein sedikit banyak minyak supaya nanti stok cabai aku bisa lebih awet. Kalau kemarin stok sambal sarden, sekarang aku stok yang original aja ya teman-teman. Kemarin tuh udah beli kecombrang, nanti bakal bikin sambal kecombrang juga deh kayaknya. Dan ini aku seasoning ya teman-teman. Seperti biasa, cuma tambahin garam dan juga aku tambahin kaldu bubuk ya teman-teman. Ini aku pakai kaldu bubuk yang sapi. Supaya rasanya jadi mirip-mirip sambal dendeng batoko ya teman-teman. Tapi ini tuh cuma sambal doang. Kalau stok sambal udah aman, udah deh semuanya tuh udah jadi tenang ya teman-teman. Jadi aku nggak perlu terlalu rempong lagi buat nyiapin makanan aku. Jadi ya fokus aja sama bikin makanan untuk anak-anak. Asalkan ada sambal semuanya udah aman ya teman-teman. Lanjut, ini suami aku dapat ikan ya teman-teman. Mancing ikan di kolam samping rumah. Tuh ini dia. Aku mau bikin stok ikan ini mau aku bumbuin ya teman-teman. Jadi besok pagi-pagi tinggal aku goreng aja deh. Minta tolong sama Pak suami untuk dipotong-potong. Nah ini dia teman-teman, udah selesai ya teman-teman dipotong-potong dan mau aku bumbuin. Ini aku pakai bumbunya itu sama kayak bumbu chicken wings yang biasa aku buat ya teman-teman. Aku pakai bumbu racik yang bumbu ayam goreng, terus aku tambahin juga lada, pakai bawang putih bubuk ya teman-teman dan ditambahin telur. Bawang putih bubuknya aku pakai 1 saset ya teman-teman. Karena kalau pakai bawang putih bubuk ini dia bakalan lebih awet walaupun ditaruh di chiller. Jadi nggak perlu aku taruh di freezer. Dan aku juga tambahin tepung maizena seperti biasa ya teman-teman. Pokoknya kalau goreng-goreng kayak gini sekarang aku lebih suka kalau ditambahin sama tepung maizena. Ini bakal aku bumbuin aja ya teman-teman untuk stok besok bikin bekal untuk anak aku. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman video aku kali ini. Semoga teman-teman suka. Kita berdoa semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Terima kasih teman-teman. Dadah, assalamualaikum.